Alhamdulillah kita bisa bersilaturahim lagi di hari ini, di hari yang baik ini, di waktu yang baik ini bersama guru kita Ustadz Uba Umar Mita untuk sama-sama kita silaturahim dan mengkaji syiar-syiar yang telah disampaikan Rasulullah SAW dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan insya Allah kita semuanya dalam majelis ini dalam naungan keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala dan doa-doa kita dijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Teman-teman sekalian, kali ini kajian online kita akan bertajuk mengenai 90 panggilan terindah yang alhamdulillah bagi teman-teman yang sudah waktu itu subscribe dan ikut program ini, kembali kita akan mendengarkan dan ini sekaligus pendalaman gitu kan, karena waktu itu kita mungkin keterbatasan waktu dari Ustadz dalam story yang disampaikan oleh Ustadz, dan sekarang kita mendapatkan kesempatan lagi, kesempatan yang lebih baik lagi untuk bertanya, mungkin jika ada yang ingin bertanya mengenai 90 panggilan terindah dari yang akan disampaikan oleh Ustadz. Demikian pembukaan dari saya. Mohon maaf kiranya jika dalam pembukaan ini ada kekurangan, dan insya Allah semua dilancarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala hingga nanti akhir kajian ini. Silakan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jazakallah khair Pak Rahmat, dan kepada semua teman-teman alumni di SMA 6 Jakarta. Semoga Allah senantiasa mengumpulkan, mempertemukan, dan membersamakan di dalam kebaikan sampai nanti masing-masing dari kita berpulang ke alam barzah. Semoga setiap pertemanan, persahabatan yang pernah kita dapatkan dan kita jumpai di bangku sekolah juga menjadi salah satu sebab kita mendapatkan bangku kita di surga. Berapa banyak orang yang bertemu di bangku sekolah tetapi mereka justru mendapatkan keburukan, dan kita berlindung darinya dan kita memohon kepada Allah berangkat dari bangku sekolah menuju kepada bangku masing-masing dari kita di surga. Itulah yang menjadi harapan kita, bahwasanya orang yang beriman mereka adalah yang selalu mengkaitkan apapun yang mereka lalui dengan apa yang akan mereka dapatkan pada kehidupan di akhirat. Semoga kebaikan akhirat itulah yang kita peroleh di balik setiap apapun yang kita peroleh dan kita dapatkan pada urusan dunia. Doa saya secara khusus kepada teman-teman alumni SMA 6 Jakarta, semoga dijauhkan dari segala macam bisikan, dijauhkan dari segala macam prasangka yang bisa menyebabkan saling bermusuhan dan saling bertikai. Umur kita sudah tidak lagi muda. Seharusnya semakin kita dewasa dan semakin tua, semakin kita lelah untuk bermusuhan. Tapi semakin senang kita untuk bersaudara. Bagi yang sudah taat, tidak ada tempat baginya untuk bersyukur kecuali kepada Allah, dan janganlah jumawa dan sombong dengan ketaatan. Bagi yang masih berproses di dalam ketaatan, janganlah merasa minder dan janganlah merasa harus mengisolasi diri. Tetaplah bersama dengan mereka yang sudah taat. Karena bisa jadi dengan kebersamaan kita bisa meningkatkan energi dan kebaikan hidup kita. Itulah keindahan di dalam kehidupan. Apabila yang taat ataupun yang berproses di dalam taat saling memberikan penghormatan, maka kebersamaan itu akan terjaga. Sampai salah satu di antara masing-masing kita berpulang ke alam barzah. Semoga teman-teman kita di SMA, teman-teman kita di kuliah, teman-teman kita yang ada di sekitar kita, mereka lah yang akan menjadi saksi kebaikan kita selama kita hidup di dunia. Karena manusia yang hidup itu saksinya Allah atas kematian saudara mereka yang wafat. Sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, antum syuhadaullahi fil ardi. Kalian manusia itu merupakan saksi Allah di atas muka bumi. Makanya dengan kebersamaan, maka banyak yang memberikan kesaksian dan persaksian kebaikan. Dan itulah yang kita harapkan. Semoga teman-teman alumni SMA 6 Jakarta selalu diberikan oleh Allah persaksian yang baik dari setiap saudaranya dan setiap sahabat dan teman-teman mereka. Amin insya Allah. Kita mulai kajian kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Kepada seluruh para penuntut ilmu dimanapun kita berada, di mana kita
senantiasa berharap semoga kita mendapatkan ilmu dan mendapatkan keberkahan, dan semoga senantiasa kita memiliki hati yang tidak pernah puas dan hati yang selalu serakah dalam tanda kutip untuk terus mendapatkan ilmu. Karena kebutuhan kita kepada ilmu lebih besar daripada kebutuhan kita kepada makan dan minum. Dan kita tentunya paham satu hari kita makan 3 kali, minum mungkin beberapa kali yang kita lewati pada harian yang kita jalani. Dan sesungguhnya kebutuhan ilmu lebih besar daripada kebutuhan kepada makan dan minum untuk menunjukkan betapa besarnya hajat kita dan betapa besarnya kebutuhan kita terhadap ilmu. Siapapun yang telah diberikan ilmu oleh Allah, walaupun dia masih tertatih-tatih untuk menjalankan dan mengamalkan apa yang telah dia pelajari, maka dia akan mendapatkan keberkahan dari apa yang telah dia kaji dan telah dia pelajari dan telah dia pahami. Dan siapapun mereka yang telah mampu mengamalkan ilmu, maka semoga apa yang telah dikerjakan pada ilmu yang telah dia petik dan telah dia pahami akan menjadi sebab keberkahan dalam hidupnya. Inilah yang menjadikan kita memohon kepada Allah. Semoga hati kita tidak pernah merasa cukup dan tidak pernah merasa puas dengan ilmu yang kita peroleh. Siapapun yang tidak pernah merasa cukup dengan ilmu, siapapun yang tidak pernah merasa puas dengan ilmu, maka itulah yang menjadikan dia tidak merendahkan orang, tidak gampang untuk menampik setiap nasihat yang disampaikan oleh Allah dan Rasul-Nya yang disampaikan di taman-taman ilmu dan taman-taman surga. Dan itulah harapan kita. Semoga kita memiliki hati yang serakah dan hati yang tidak pernah puas kepada ilmu dari apa yang disampaikan Allah dan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Alhamdulillah, tentunya senang sekali kita pada kesempatan sore kali ini kita berjumpa dan kita bersyukur atas seluruh apapun yang Allah berikan pada kehidupan kita. Terutama yang senantiasa kita harus kondisikan itu bukan hanya bersyukur ketika lapang, tapi juga ketika kita bersyukur pada rezeki yang sedikit. Kalau kita mendapatkan anugerah yang besar, rezeki yang banyak, maka sesungguhnya bersyukur adalah sesuatu yang lebih dimudahkan kalau kita mendapati kondisi yang semacam itu. Tapi kita betul-betul akan diuji oleh Allah ketika kita bukan hanya diperintahkan untuk bersyukur pada sesuatu yang besar, pada karunia yang banyak, tapi kita juga diperintahkan bagaimana kita bersyukur pada sesuatu yang sedikit. Betul kata Ali bin Abi Thalib, nilai ketakwaan itu ketika engkau mampu bersyukur dan qanaah pada sesuatu yang sedikit. Inilah yang menjadikan kita bersyukur atas seluruh karunia kebaikan yang Allah berikan kepada kita, baik dalam perkara yang besar ataupun dalam perkara yang kecil. Supaya setiap kesyukuran yang kita berikan pada sesuatu yang kecil, pada setiap tarikan nafas, pada pakaian yang kita kenakan, pada papan yang berlindung kita di bawahnya, maka menjadikan kita dimudahkan untuk bersyukur pada sesuatu yang besar. Nah, inilah yang menjadikan kita senantiasa memohon kepada Allah supaya kita menjadi pemilik hati yang selalu bersyukur kepada Allah. Allah begitu baik, Allah begitu sempurna dalam setiap perbuatan dan setiap nama dan sifat yang Allah miliki. Sehingga ketika kita sering berdosa sekalipun, maka Allah tetap memberikan anugerahnya dan memberikan kenikmatannya kepada kita. Semoga kita mampu mengubah setiap karunia dan setiap anugerah yang Allah berikan kepada kita rubah menjadi sebuah ketaatan dan menjadi sebuah ibadah kita kepada Allah. Kepada Allah kita bersyukur dan kepadanya kita menggantungkan segala urusan kehidupan kita. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita memulai kajian perdana pada kitab. Setelah beberapa pertemuan bersama dengan teman-teman alumni SMA 6, kita menyampaikan tentang materi yang berkaitan tentang apa yang sedang berkembang, apa yang perlu kita sampaikan dari materi-materi tematik sampai akhirnya kita belajar tentang muqaddimah ilmu sampai akhirnya pada kesempatan hari ini. Akhirnya telur itu pecah juga. Kita akhirnya belajar secara runut dan sistematik. Dan kita senang pada pertemuan hari ini kita memulai perdana kajian kitab yang akan memberikan roadmap pada pembelajaran kita, supaya pembelajaran kita bukan acak-aduk dan berantakan, tetapi pembelajaran kita adalah runut sistematik, sebagaimana ilmu ini diwariskan oleh para ulama terdahulu. Dan kitab yang kita pilih akan menjadi pembahasan kita adalah 90 panggilan terindah
dari Zat yang Maha Indah. Walaupun memang pembahasan ini sudah saya sampaikan ketika di bulan Ramadan, tetapi mungkin karena saya ingin menyampaikan secara lebih mendalam, saya ingin menyampaikan lebih detail, saya akhirnya memilih kitab ini menjadi kitab pegangan dan kurikulum bagi teman-teman komunitas angkatan 6. Nah, menjadi pegangan bagi SMA 6 ya, untuk menjadi sebuah pembelajaran kita bersama. Nah, inilah yang akan menjadi sebuah pembelajaran kita. Tentunya sebelum kita masuk kepada pembahasan bukunya dan kita masuk kepada pembahasan kitabnya, maka kita harus tahu why-nya kenapa kita harus mempelajari kitab ini. Kenapa kita harus belajar 90 panggilan terindah dari Zat yang Maha Indah pada proses pembelajaran kita ketika kita menjadi penuntut ilmu. Nah, tentunya why-nya ini harus kita mengerti, harus kita paham. Supaya kalau kita mengerti why-nya, maka menjadikan kita mampu memiliki energi lebih untuk konsisten terhadap apa yang kita pelajari. Menjadikan diri kita lebih mudah istiqomah kalau kita mengerti alasan apa yang menjadikan kita mempelajari 90 panggilan terindah dari Zat yang Maha Indah ini. Karena dengan mengetahui latar belakang sebab pemilihan sebuah kitab, mengetahui why-nya apa yang menjadikan kita mempelajari sebuah tema secara runut dan sistematik, maka akan melahirkan insight yang positif dalam pembelajaran kita ke depan. Karena banyaknya orang itu terkadang tidak istiqomah ketika mereka belajar pada satu tema dan satu materi. Karena berangkat ketidaktahuan mereka apa latar belakang yang menjadikan mereka belajar pada tema itu. Dan tentunya kita tidak mau itu menimpa kepada kita belajar pada satu kitab yang cukup tebal, cukup panjang, kita akan membahas 90 panggilan terindah, tapi kita tidak mengerti latar belakang kenapa kita mempelajari buku ini. Maka itu yang kita khawatirkan, dan itu tidak ingin menimpa kepada kita. Karena segala sesuatu harus ditentukan dengan sebuah kepastian dan kejelasan. Why-nya kita melakukan sebuah pilihan ketika kita melakukan sebuah proses pembelajaran. Orang kalau dia belajar teknik sipil, ketika memilih jurusan itu, dia paham why-nya, kenapa dia memilih teknik sipil ketika dia kuliah, itu akan berbeda dengan orang yang belajar teknik sipil hanya sekedar. Ya, hanya sekedar dia diterima di teknik sipil. Maka proses dua orang yang belajar ini tentunya akan berbeda. Yang satu akan betul-betul belajar, mungkin yang satunya akan belajar sekedarnya. Ketika dia kuliah di teknik sipil karena diperintahkan oleh bapaknya dan dia tidak terlalu memiliki passion di teknik sipil. Itu contoh aja. Kalaulah kita belajar teknik sipil, hubungan internasional, marketing, dan kita tahu alasan apa kita mengambil masing-masing jurusan itu, tentunya itu akan menjadikan mahasiswa itu terpacu, memiliki energi lebih untuk belajar sungguh-sungguh dibandingkan mereka yang belum menentukan why-nya apa ketika memilih jurusan. Nah, inilah yang kita harus mengerti. Kalaulah pada perkara dunia saja, ternyata orang itu harus mengerti latar belakang pemilihan jurusan sebelum dia melanjutkan studinya ke universitas, maka itu penting dan urgen yang tidak bisa ditawar dalam proses dia mempertimbangkan jurusan, apalagi dalam urusan akhirat dan urusan yang mengarah kepada kebaikan dan keselamatan urusan akhirat kita. Inilah yang menjadikan kita pada pertemuan perdana hari ini pada proses kajian kitab kita, maka kita akan membahas why-nya apa sih, kenapa kita harus mempelajari 90 panggilan terindah dari Zat yang Maha Indah yang kita kaji dan kita pelajari, supaya apa yang kita kaji betul-betul memberi energi lebih kepada kita di dalam istiqomah ketika menampak satu persatu setiap panggilan yang Allah terangkan dan Allah firmankan di dalam Al-Quran yang menjadi petunjuk pada kehidupan kita. Inilah alasan latar belakang why ini harus dipelajari terlebih dahulu. Maka di dalam banyak pembahasan para ulama, setidaknya ada beberapa alasan yang saya pahami dan menjadi sebuah narasi untuk saya. Kenapa akhirnya saya mempelajari tentang 90 panggilan terindah dari Zat yang Maha Indah, dan akhirnya juga menuliskan dan menggoreskan tema ini pada buku yang saya tulis dan menjadi kurikulum bagi Samila Classroom kemarin di bulan Ramadan. Karena memang ada banyak alasan yang ternyata alasan itu menurut saya penting. Dan alasan itu betul-betul
menjadikan kita tidak punya pilihan kecuali memang harus mempelajari 90 panggilan terindah itu. Sekarang apa saja alasan-alasan itu yang kita harus pahami? Yang mana para ulama memberikan penjabaran yang betul-betul membuat kita akhirnya tidak berkutik kecuali memang saya harus belajar tentang materi ini. Karena pentingnya materi ini untuk kita pahami dan untuk kita mengerti. Maka sesungguhnya ada beberapa alasan yang disampaikan oleh para ulama. Yang pertama yang disampaikan dari Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud adalah salah satu ulama di antara kalangan para sahabat. Jadi para sahabat itu mereka adalah orang yang bertemu dengan Nabi, orang yang beriman kepada Rasulullah setelah berjumpa dengan Nabi dan mati pada kondisi dia beriman kepada Rasulullah. Itulah sahabat. Sahabat itu orang yang paham agama karena guru mereka adalah Rasulullah dan mereka hidup pada saat Quran sedang diturunkan. Tapi para sahabat itu tidak semuanya ulama. Berarti kalau disebut ulama para sahabat berarti adalah orang yang betul-betul mendarah daging ilmu dan kepahaman mereka terhadap agama ini. Mereka yang paling paham terhadap kitabullah dan sunnah setelah Rasulullah SAW. Di antara ulama, di antara kalangan para sahabat itu salah satunya sebut nama Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud ini adalah ulama di antara kalangan para sahabat. Beliau memberikan kepada kita sebuah perkara, memberikan kepada kita sebuah perenungan. Ketika beliau banyak bermuamalah tentang masalah, ketika beliau banyak bermuamalah tentang Al-Quran. Maka beliau menyampaikan kepada kita, selaku umatnya Rasulullah SAW. Beliau mengatakan kalau kamu berada di antara Al-Quran, lalu kamu mendapati satu ayat yang sudah dimulai dengan kata, Ya ayyuhalladzina amanu. Kamu sudah mendapati ayat yang kamu baca, di situ diawali dengan sebuah panggilan. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, farihas sam'aka, maka tolong berikan konsentrasi pikiranmu dan pendengaranmu terhadap ayat itu. Ayat itu memerlukan perhatian lebih daripada ayat yang tidak dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu. Nah, tentunya kita paham ya, tidak setiap ayat itu memiliki kedudukan yang sama. Ada ayat yang lebih utama daripada ayat yang lain. Contoh ayat kursi, tentunya lebih utama dari semua ayat yang ada di dalam Al-Quran. Karena setiap ayat itu memiliki kedudukan yang berbeda-beda di sisi Allah. Makanya Allah menyampaikan di dalam salah satu ayat pada surat Al-Baqarah, "Manansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw misliha." Tidaklah kami hapuskan satu ayat dan kami gantikan dengan ayat yang sejenis atau ayat yang lebih baik. Karena memang ayat itu berbeda-beda. Kembali kepada perkataan dari Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud itu menyampaikan kepada kita sebuah uraian dari perjalanan beliau ketika berinteraksi dengan Al-Quran. Beliau mengatakan, kalau kalian di hadapan kalian itu adalah Al-Quran, lalu kalian sudah berhadapan pada satu ayat. Di ayat itu sudah dimulai dengan kata, Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, maka berikanlah konsentrasi pikiranmu, maka berikanlah dan bukalah telingamu, karena sesungguhnya fa'innahu khairun yu'maru bihi aw syarrun yunha anhu. Maka kata Abdullah bin Mas'ud, karena setiap ayat kalau sudah dimulai dengan kata ya ayyuhalladzina amanu, kalau di dalamnya itu adalah perintah, maka sebaik-baik perintah. Sebaik-baik perintah yang apabila kamu prioritaskan perintah itu akan memberikan kebaikan. Dan kalaupun yang diterangkan pada ayat yang sudah dimulai dengan kata ya ayyuhalladzina amanu, maka itu adalah seburuk-buruk, kalau itu larangan, itu seburuk-buruk larangan yang kalian harus menghindari supaya kalian selamat pada kehidupan dunia dan akhiratnya. Ini kan merupakan sebuah instruksi dalam tanda kutip yang dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud. Instruksi dari seorang ulama para sahabat yang tidak mengucapkan kecuali atas kepahaman beliau terhadap kitabullah dan terhadap hadis Rasulullah. Dan beliau menyampaikan bahwasanya kita harusnya memberikan perhatian ekstra kepada ayat-ayat yang sudah dimulai dengan kata ya ayyuhalladzina amanu. Bahkan ayat yang dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu harus ekstra kita perhatikan, kita tadaburi, kita salami maknanya daripada ayat yang tidak dimulai dengan kata ya ayyuhalladzina amanu. Makanya ini kan menjadikan kita akhirnya Masya Allah ya. Bagaimana kita bisa memberikan konsentrasi, mendengarkan atau membuka pintu, membuka gendang telinga kita dengan terbaik,
Kalau kita ternyata tidak tahu, ternyata kita tidak mengerti apa saja ayat ya ayyuhalladzina amanu dan apa saja petunjuknya dan apa saja larangannya. Dan ini menjadi sebuah muskilah, ini menjadi sebuah problem yang serius. Kalau ada di antara kita di dalam berinteraksi pada Al-Quran, lalu ternyata interaksi itu tidak sesuai dengan instruksi dan petunjuk para ulama ketika kita tidak mengerti. Apa saja ya ayyuhalladzina amanu yang Allah terangkan di dalam Al-Quran, apa saja perintah yang ada pada ayat itu, dan apa saja larangan yang harus betul-betul kita hindari pada ayat itu, yang bisa mengganggu hubungan kita dengan Allah. Makanya kan Masya Allah, kalau sudah dipanggil ya ayyuhalladzina amanu, itu kan berarti penghormatan. Allah sudah menghormati orang yang beriman. Allah tidak mengatakan, hai budak-budakku. Allah tidak mengatakan, hai makhlukku. Tidak. Allah menyebut dengan sebuah panggilan untuk menunjukkan betapa sempurna sifat Rahman yang Allah miliki dan sifat Rahim yang Allah miliki pada kehidupan makhluknya. Dan Allah menyampaikan, ya ayyuhalladzina amanu. Dan itu merupakan nidak, panggilan yang betul-betul menggambarkan betapa besarnya kasih sayang Allah. Dan kasih sayang Allah itu memang betul-betul besar kepada orang yang beriman. Makanya Allah memiliki sifat Rahman, Allah memiliki sifat Ar-Rahim. Sifat rahmannya Allah berlaku untuk setiap makhluk. Mau dia beriman, mau dia tidak beriman, mau dia muslim ataupun non-muslim, semuanya mendapatkan kebaikan Allah pada sifat rahmannya. Makanya setiap orang, setiap manusia mendapatkan sifat rahmannya Allah. Itu sifat rahmannya Allah, berlaku umum dan tidak ada eksklusif. Semua mendapatkan. Orang mendapatkan hirupan nafas, orang mendapatkan makanan dan minuman, orang mendapatkan rezeki sesuai dengan usaha yang dia lakukan. Itu merupakan bagian dari keumuman sifat rahmannya Allah. Ada yang kedua, sifat rahimnya Allah. Dan sifat rahimnya Allah itu tidak berlaku kepada setiap makhluk, hanya berlaku kepada orang yang beriman. Ya. Wa kana bil mu'minina rahima. Makanya Allah mengatakan pada salah satu ayat, wa kana bil mu'minina rahima. Allah itu kepada orang mukmin itu rahim. Betul-betul sayang betul kepada orang yang beriman itu rahim. Dan salah satu bentuk ekspresi rahimnya Allah kepada kita, Allah terangkan dalam petunjuk-petunjuk yang Allah berikan pada kehidupan kita. Karena setiap kasih sayang yang Allah miliki kepada hamba itu, setiap kasih sayang Allah kepada hambanya itu ditunjukkan oleh Allah bukan hanya melalui nafas, bukan hanya melalui mobil, bukan hanya melalui rumah, bukan hanya melalui materi dan finansial yang Allah kirimkan untuk kita. Karena kalau hanya rumah, mobil, uang, makan, minum itu sifat rahmannya Allah. Tapi kalau sudah yang dikirimkan kepada kita petunjuk, ini yang boleh kamu lakukan, ini yang tidak boleh kamu kerjakan, ini yang kamu harus pengerti, ini yang kamu harus hindari, maka itu sudah sifat rahimnya Allah. Dan ini tidak bisa difahami. Betapa besarnya kasih sayang Allah kepada orang yang beriman sampai betul-betul kita memberikan perhatian dan skala prioritas kepada panggilan Allah ketika ayat itu dimulai dengan kata ya ayyuhalladzina amanu. Karena ini ayat penting. Sama ketidaktahuan kita tentang ya ayyuhalladzina amanu mungkin hampir kurang lebih sama dengan ketidaktahuan orang tentang ayat kursi yang memiliki keutamaan besar. Coba kita bayangkan ada orang tidak paham keutamaan ayat kursi, padahal ayat kursi memiliki keutamaan yang sangat besar. Kan tentunya sebuah kerugian kan, kamu nggak ngerti keutamaan ayat kursi. Maka sama pula ketika kita pada kehidupan kita tidak mengetahui tentang keutamaan ayat-ayat yang dimulai dengan kata ya ayyuhalladzina amanu. Padahal Abdullah bin Mas'ud, pakarnya Al-Quran pun menyampaikan, kalau kamu sudah mendapati ayat yang kamu baca, sudah menghadapkan kamu dengan sebuah ayat yang dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu. Tolong ya, berikan konsentrasi. Buka gendang telingamu. Kalau di situ ada perintah, sebaik-baik perintah. Kalau di situ ada larangan, seburuk-buruk larangan. Dan ini adalah sebuah bagian dari upaya. Ketika kita merespon instruksi yang disampaikan oleh Abdullah bin Mas'ud. Karena apa? Karena kita tahu bahwasanya ini merupakan bagian dari sebuah petunjuk yang kita harus ikuti pada kehidupan kita ketika kita kembali mengevaluasi perjalanan kita dan interaksi kita kepada Al-Quran. Maka ini merupakan alasan yang pertama. Jadi nanti akhirnya kita sudah bisa menyampaikan pula kepada anak kita,
poin-poin penting itu. Bahkan nanti bisa kita membuat ringkasan, ya, ringkasan pendek gitu yang kita tuliskan apa yang perlu diketahui oleh anak-anak kita dari panggilan Allah. Jangan sampai panggilan Allah tidak pernah kita respon, tidak pernah kita pahami, dan ketika masing-masing dari kita nanti pulang kepada Allah, kita kebingungan. Ketika Allah menghisap kita dengan berkata, aku memanggil kamu 90 kali loh. Dengan Al-Quran yang aku turunkan. Dari 90 panggilan itu manakah yang sudah kamu taati dan manakah yang sudah betul-betul kamu tinggalkan dalam setiap panggilan yang aku ulang-ulang di dalam Al-Quran. Maka kalaupun pertanyaan ini, dan saya yakin pertanyaan ini akan ditanyakan oleh Allah dalam urusan hisab manusia, karena ini merupakan perkara besar, dan perkara besar itu tidak luput. Perkara kecil aja tidak luput, apalagi perkara besar. Maka kita bisa menjawab, ya Allah, kami sudah mempelajari 90 panggilan itu. Ada sebagian dari kami yang sudah melakukan, ada sebagian dari kita yang masih lupa untuk mengerjakan dan tidak bisa mengerjakan. Maka ketika kita bisa menjawab, semoga dengan itu Allah memberikan rahmat-Nya kepada kita. Walaupun mungkin kita masih tertatih-tatih dan belum sempurna di dalam merespon semua panggilan itu. Tapi sudah kita mulai dengan kesungguhan kita mempelajari setiap panggilan terindah dari Zat yang Maha Indah, yaitu adalah Allah. Ya, ya, ini kan perhatian. Inilah artinya kedewasaan kita di dalam beriman. Kedewasaan kita dalam beriman itu sudah mulai mengerti prioritas apa yang kita pelajari. Jadi kalau saya ditanya, Ustadz saya mempelajari tafsir, 30 juz itu kan panjang Ustadz. Kalau saya membeli tafsir Imam Ibnu Katsir aja mungkin ada 7-8 jilid yang tebal-tebal. Umur saya sudah 40. Kalau saya membaca tafsir demikian tebalnya dari Bismillahirrahmanirrahim sampai An-Nas, mungkin saya juga nggak akan sempat waktunya. Kalaupun engkau tidak bisa untuk membaca tafsirnya, dari semua ayat dimulai dari Bismillahirrahmanirrahim sampai minal jinnati wan nas, minimal kamu mempelajari tafsir. Kamu mempelajari tafsir pada ayat-ayat yang memiliki kedudukan yang besar. Dan itu merupakan perkara agung yang Allah turunkan kepada kita. Minimal kamu belajar tafsirnya, 90 panggilan terindah dari Zat yang Maha Indah itu apa saja. Kamu pelajari tafsir ini. Karena ini merupakan bagian dari sebuah intisari dari semua petunjuk-petunjuk yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran, maka di antara saripatinya, intisarinya ada di dalam 90 panggilan terindah dari Zat yang Maha Indah. Dan itulah yang menjadi alasan pertama. Kenapa kita harus mempelajari 90 panggilan terindah. Berangkat dari apa yang disampaikan oleh Abdullah bin Mas'ud. Kalau kamu mendengar sebuah ayat, dimulai dari ya ayyuhalladzina amanu farihas sam'aka. Kasih konsentrasi dan perhatian hatimu, pikiranmu, gendang telingamu kepada ayat itu. Fa innahu khairun yu'maru bihi. Itu adalah perkara yang baik yang Allah perintahkan kepada dirimu. Au syarrun yu'maru bihi, au syarrun yunha anhu, dan itu merupakan seburuk-buruk perkara yang harusnya kita tinggalkan. Nah, inilah yang menjadikan kita memiliki sebuah landasan way yang pertama. Kenapa kitab ini menjadi kitab yang harus kita ketahui? Kalau memang kita tidak bisa membaca tafsir seluruh ayat di dalam Al-Quran, ya minimal kita mentadaburi, mempelajari kandungan dan makna pada 90 panggilan yang Allah terangkan di dalam Al-Quran yang jumlahnya adalah 90. Ini tentunya kita harus pahami, ini ayat yang layak mendapatkan prioritas. Kan tadi saya nyampaikan, ada ayat yang memiliki kedudukan lebih besar daripada ayat yang lain. Sebagaimana surat. Surat itu juga ada beberapa surat yang memiliki kandungan yang lebih utama daripada surat yang lain. Surat Al-Baqarah, surat Ali Imran, kemudian surat Al-Kahfi, surat Al-Mulk, kemudian surat Al-Waqiah, kemudian surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Itu surat-surat yang layak mendapatkan prioritas di antara kita, karena surat-surat yang tadi saya sebutkan memiliki kedudukan yang besar. Makanya kalau nanti sudah belajar 90 ini, kalau kita masih punya waktu, apalagi yang saya harus baca tafsirnya. Al-Baqarah, kamu baca tafsirnya. Ali Imran, kamu baca tafsirnya. Kemudian Al-Kahfi, kamu baca tafsirnya. Kemudian Al-Mulk, kamu baca tafsirnya.
Kemudian Al-Waqiah juga kamu baca tafsirnya. Kemudian Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Itu juga layak mendapatkan prioritas untuk kita baca tafsirnya, kita petik maknanya. Itulah salah satu tanda kedewasaan kita di dalam berislam. Tidak lagi belajarnya serabutan, tidak lagi belajarnya tengok kanan, tengok kiri, tapi belajarnya sudah mulai menetapkan skala prioritas. Itulah tanda kedewasaan kita di dalam berilmu dan beriman. Ini alasan yang pertama. Alasan yang kedua, kenapa kita harus mempelajari kitab ini? Alasan yang kedua, ini mempelajari kitab ini merupakan bagian dari upaya yang kita minta kepada Allah supaya kita tidak terkena musibah dalam urusan agama. Saya kemarin menyampaikan dan ini layak juga saya ulang kembali. Musibah itu ada dua. Musibah itu ada dua. Yang pertama ada musibah di dalam agama, ada musibah dalam urusan dunia. Urusan dunia itu apa? Urusan dunia musibahnya itu dipecat, bangkrut, kena tipu, rugi di dalam bisnis yang kita putar, mendapatkan penyakit. Itu musibah dalam urusan dunia. Ada musibah yang kedua yang disebut dengan musibah agama atau musibah akhirat. Sama aja musibah agama dan musibah akhirat. Musibah agama dan musibah akhirat itu adalah musibah ketika orang tidak istiqomah. Dia bodoh terhadap agama. Dia tidak paham yang benar. Dia menjadi murtad, na'udzubillahi min dzalik. Dia mencela takdir. Dia jauh dari tuntunan Al-Quran. Dia awam betul terhadap apa yang Allah turunkan. Itu musibah dalam urusan agama. Rasulullah SAW di dalam doanya yang ditakutkan Nabi bukan musibah dalam urusan dunia. Karena musibah dalam urusan dunia mungkin itu bagian dari konsekuensi yang harus kita hadapi masing-masing dari kita. Mungkin nanti akan menghadapi musibah-musibah dalam perkara duniawi. Ada yang tiba-tiba sudah berdagang kepada orang yang kita percaya. Kita sudah menyerahkan semua urusan kepadanya, tapi dia menipu kita, membohongi kita, dan membawa kabur uang kita. Itu musibah. Musibah dalam perkara dunia itu, terkadang itu bagian konsekuensi logis kehidupan di atas muka bumi yang mempertemukan kita dengan berbagai macam kesulitan dan ujian. Tapi musibah dalam perkara dunia itu, kalau kita ringan menyikapinya karena itu hanya urusan dunia, maka balasan yang Allah siapkan dalam kehidupan di akhirat jauh lebih baik daripada balasan pada kehidupan di dunia. Itu kalau kita menghadapi musibah dalam urusan dunia. Jadi kalau ada di antara kita tiba-tiba kita merasa tidak apa-apa kok tiba-tiba dipecat, itu musibah dunia. Mungkin ada hikmah besar, karena pasti ada hikmah besarnya yang nanti kita ketahui besok, lusa, atau mungkin pekan depan atau tahun depan. Oh, tiba-tiba kita ditipu dan lain sebagainya, itu musibah dalam urusan dunia. Musibah dalam urusan dunia itu harus yakin setiap satu ujian akan dibersamai dengan dua kemudahan. Itu yang Allah janjikan. Tapi musibah akhirat atau musibah agama itu lebih parah. Nabi itu berdoa dan Nabi itu mengkhawatirkan musibah yang kedua. Allahumma la taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, janganlah engkau menjadikan musibah yang menimpa kepada kami itu musibah di dalam agama kami. Itulah kekhawatiran Rasulullah. Itu pula yang dimiliki pada narasi berpikirnya seorang Umar bin Khattab yang telah dewasa dalam keislaman dan keilmuan. Sahabat itu kan matang dalam keimanan. Umar bin Khattab itu berkata, kalau aku itu mendapati musibah dalam urusan dunia itu tetap aku bisa bersyukur. Setidaknya musibah itu bukan musibah agama. Setidaknya musibah itu bukan musibah agama. Karena musibah agama itu Masya Allah, musibah agama itu menghinakan diri kita, merumitkan kehidupan kita, dan membuat berantakan kehidupan akhirat kita. Itu musibah dalam perkara akhirat, perkara agama. Ada orang sudah nikah, sudah tua gitu ya, sudah paruh baya, kok dia berzina gitu. Bahkan sampai aborsi, nyuruh kemudian orang itu aborsi, itu kan musibah akhirat, itu musibah agama. Dan musibah agama itu rumit. Karena musibah agama itu secara tidak langsung telah membuka hijab antara dia dengan Allah. Maka sesungguhnya musibah dalam agama inilah yang kita khawatirkan. Ini merupakan sesuatu yang sangat kita khawatirkan adalah musibah dalam perkara akhirat. Dalam perkara agama ini sesuatu yang sangat kita khawatirkan itu musibah di dalam urusan akhirat.
Makanya termasuk di antara musibah dalam urusan akhirat itu apa? Kebodohan kita dan ketidakmengertian kita dan terputusnya referensi kita tentang perkataan Allah. Ini termasuk musibah akhirat, musibah agama. Ya. Apakah ada yang lebih tidak mengenaskan daripada orang yang tidak mengetahui panggilan Rabb yang menciptakan dia dan menyayangi dia lebih daripada seorang ibu kepada anaknya? Ada yang lebih tragis daripada itu? Lalu dia di dalam kehidupan dia tidak pernah tahu dan tidak pernah merespon panggilan kasih sayang yang Allah panggilkan kepadanya. 90 kali Allah ulang-ulang di dalam Al-Quran. Tapi dia tidak pernah menggubris tentang panggilan itu. Dia terputus referensi dia tentang Rabb yang menguasai alam semesta, yang menciptakan dia dengan segala kebutuhan dia dalam kehidupan. Itu kan musibah agama itu. Terputus referensi kita dari perkataan Allah itu merupakan musibah dalam urusan agama. Ya, yang menjadikan akhirnya kita tidak pernah merespon panggilan itu. Kalau ada seorang anak begitu menyesal gara-gara pada hari terakhir bapaknya, dia tidak sempat ngobrol dengan bapaknya ketika tidak merespon panggilan telepon dari bapaknya, pada saat itu dia lagi sibuk lalu dia tampek teleponnya, menjadikan sang anak menyesal panjang gara-gara dia tidak merespon panggilan terakhir bapaknya pada saat hari meninggal dunia. Itu baru seorang bapak. Panggilan Allah itu panggilan yang menciptakan alam semesta. Yang kasih sayangnya Allah luas, tak terbatas, dan tidak ada kata dan tidak ada kalkulasi hitungan yang bisa menggambarkan betapa luasnya kasih sayang Allah kepada kehidupan makhluknya. Dan ironisnya ketika Allah panggil kita dan Allah berikan petunjuk dalam kehidupan kita, lalu kita tidak pernah tahu. Lalu kita terputus referensi kita tentang apa yang Allah inginkan. Ini musibah dalam urusan agama ini. Karena kita tidak mau ini menjadi musibah untuk kita pada kehidupan agama kita. Itulah yang menjadikan musibah agama itu harus ditepis. Musibah agama itu bisa dimaksimalkan dengan usaha yang kita kerjakan. Supaya tidak murtad, ya memperdalam keimanan. Supaya kita tidak menjadi orang yang berprasangka buruk sama Allah, ya kita harus pahami hikmah dengan kita mengikuti kajian. Supaya kita tidak menjadi orang yang terkena pemikiran-pemikiran yang melawan dan bertabrakan dengan pikiran Rasulullah. Ya harus membuka hati kita untuk menerima setiap hadis yang disampaikan Nabi. Karena musibah dalam urusan akhirat, dalam musibah dalam urusan agama, musibah itu ada obatnya. Obatnya apa? Dengan kita mempelajari. Lalu mengamalkan apa yang kita peroleh supaya menghindarkan kita dari musibah-musibah agama dan musibah akhirat. Karena musibah akhirat itu ada obatnya. Kalau musibah dalam perkara dunia bisa jadi merupakan ketetapan yang sudah ditetapkan oleh Allah 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Ada musibah dalam urusan dunia. Yang pasti setiap orang merasakan itu. Karena setiap pelaku di dunia akan mendapatkan fitrah kehidupan dengan konsekuensi logis setiap ujian dan kesulitan. Tapi kalau musibah akhirat atau musibah agama ini ada obatnya. Dan obatnya itu tergantung pada hati kita dan tangan kita. Untuk merespon obat itu, dengan kita meraciknya, supaya kita mampu menghindarkan dari musibah-musibah itu, atau jangan-jangan kita yang tidak pernah memanfaatkan obat yang ada di tangan kita untuk menjaga diri kita dari musibah dalam urusan akhirat. Bodoh terhadap perkataan Allah itu seburuk-buruk kehinaan pada waktu hari kiamat. Saya ulang kembali. Bodoh terhadap perkataan Allah itu seburuk-buruk kehinaan di hadapan Allah. Allah menyampaikan dalam surat As-Sajdah, "Wa man adzlamu mimman dzukira bi ayati rabbih tsumma a'rada anha inna minal mujrimina muntaqimun." Siapa orang yang lebih zalim? Artinya Allah itu ingin menyampaikan kepada kita dalam bentuk pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban. Tidak ada yang lebih zalim daripada orang yang kami berikan kepadanya peringatan, petunjuk ketika mereka di dunia, lalu mereka itu merasa cuek dengan setiap apa yang kami berikan kepada mereka dari setiap petunjuk dan instruksi yang kami sampaikan kepada mereka. Ya. Wa man adlamu mimman dzukira bi ayati rabbih tsumma a'rada. A'rada itu cuek. Dia tidak mengatakan menolak, tapi dia cuek. Tidak ada hajat untuk mempelajari, tidak ada hajat untuk mendengar perkataan yang disampaikan oleh Allah.
Tidak ada sebuah keinginan untuk merespon panggilan Allah itu apa. Itu namanya a'radha. Maka Allah menyampaikan, inna minal mujrimina muntakimun. Kepada orang-orang yang a'radha semacam ini loh, Allah nanti akan betul-betul menimpakan siksa yang pedih. Karena dosa itu tidak hanya melulu berzina. Dosa itu tidak hanya melulu minum alkohol. Dosa itu tidak melulu membunuh. Dosa itu tidak melulu hanya berjudi. Tapi termasuk dosa yang besar itu apa? Ketika seseorang muslim diciptakan oleh Allah, diberikan syariat agama, lalu dia cuek terhadap setiap apa yang Allah sampaikan kepadanya, itu sudah termasuk dosa yang sangat besar. Ini termasuk a'radha ini. Dan kita khawatir nih, kalau kita tidak memberikan prioritas kita untuk mempelajari panggilan Allah, setidaknya 90 panggilan, kalau memang kita tidak bisa semua ayat dari Alhamdulillahirrabbilalamin atau Bismillahirrahmanirrahim sampai minal jinnati wan nas. Kok memang kita tidak bisa, lalu juga kita tidak bisa pada 90 panggilan. Ya sudah. Berarti fix dan confirm mungkin kita sudah terkena sebuah musibah dalam urusan akhirat dan musibah agama. Dan musibah agama itu hanya melahirkan mata rantai keburukan. Nanti terus ke bawah. Dan terus ketika terus ke bawah keburukan-keburukan yang terus diwariskan dan dihasilkan. Ya sudah akhirnya. Hanya menjadikan berantakan semua urusan kita dalam kehidupan. Ya. Setiap petunjuk Allah itu selalu bermuara kepada kebaikan hidup. Tidak ada yang tidak. Kalau ada masalah pada kehidupan kita, kalau di breakdown selalu ada kaitannya dengan apa yang kita tinggalkan pada perintah Allah. Itu selalu begitu kaidahnya. Ini ada kisahnya. Ada seorang bapak-bapak, masih muda, 30 tahun lah. Bapak-bapak muda. Beliau itu umurnya 35 atau 36 tahun. Punya anak sudah SD, mau kelas 5 atau kelas 6. Anaknya itu selalu bantah sama dia dan komunikasinya tidak terlalu baik. Komunikasinya buruk dengan bapaknya. Ketika dia mempelajari kenapa ya anak saya ini kalau mendengarkan perkataan saya, dia resistennya itu luar biasa, resisten banget. Jadi setiap bapaknya ngomong apa resisten. Dicoba dibedah, dia mencoba mempelajari Pak. Ketika usianya memang sudah mulai 30, dia banyak waktu untuk merenung. Dibedah, dicari-cari gitu. Dia berkata, saya tuh udah usah nanya ke Ustadz, tapi akhirnya sudah tahu jawabannya sendiri. Saya ngobrol sama beliau, apa jawabannya? Ya jawabannya karena begitulah dulu cara saya memperlakukan bapak saya, Ustaz. Dan setelah kejadian itu baru saya nemukan video kajian antum yang bercerita sama persis dengan kesimpulan saya. Dan saya sudah punya kesimpulan itu sebelum mendengar kajian antum tentang masalah orang tua. Dia bilang gitu. Masya Allah ya, apa yang kita petik ya? Ada orang, bapak-bapak sekitar paruh baya 35, 36. Mendapati memburuknya komunikasi anak kepada dia, dibedah sama dia, dan ternyata dia sendiri yang tahu jawabannya. Oh ternyata saya yang dulu buruk komunikasi saya sama orang tua. Sebenarnya saya tahu apa yang saya lakukan salah, tapi selalu saya itu menghibur diri saya bahwasanya saya benar dan bapak saya bermasalah. Sampai Allah kirimkan hukuman dalam persoalan yang saya hadapi ketika saya punya keluarga. Anak saya menempatkan saya kayak musuh persis sebagaimana dulu saya memperlakukan ayah saya kayak musuh. Itu yang kita ambil. Apa pelajarannya? Itulah. Semua problematika itu selalu kalau di breakdown pasti ada hubungannya dengan ketidakberesan kita merespon setiap syariat dan petunjuk yang Allah berikan pada kehidupan. Dan itu yang kedua. Jadi alasan kita itu apa? Ya Allah, janganlah Engkau jadikan musibah dalam urusan akhirat kami dan agama kami. Kalaupun musibah dalam urusan dunia kami, maka berikanlah pertolongan yang lebih besar. Berikanlah pertolongan yang lebih besar daripada musibah yang Kau kirimkan. Tapi kalau musibah dalam urusan akhirat kami, ya Allah, kami hanya berlindung kepada Engkau.
Makanya supaya kita tidak terkena musibah dalam urusan agama itu ya pelajari. Karena salah satu musibah agama itu terputusnya referensi hidupmu dengan bahasa penciptamu yang menguasai alam semesta. Hidup ini persoalan. Kunci jawabannya ada di Allah. Dan Allah tidak bakhil menceritakan apa kunci jawabannya. Kunci jawabannya ada dalam Quran. Ingat nggak kita dulu waktu SD? Kalau ada di antara teman kita kok punya kunci jawaban, dia tenang persoalan PR yang diberikan sama gurunya karena dia udah punya kunci jawaban. Hidup ini persoalan. Jawabannya hanya kembali kepada Allah yang menciptakan kehidupan. Dan Allah tidak pernah bakhil. Karena Allah bersifat Rahman dan Rahim, Allah menceritakan kunci jawabannya ada di dalam Al-Quran. Dan itulah salah satu basic narasi yang kita harus bangun ketika memandang Al-Quran. Dia kunci jawaban. Dari apa yang ada pada kehidupan kita, itu kunci jawabannya ada di dalam. Gimana kita akan mencari kunci jawaban kalau kita tidak memberikan perhatian dan prioritas? Ya, itu yang kedua. Ya, alasan kenapa kita harus mempelajari 90 panggilan terindah dari Zat Maha Indah. Yang ketiga, yang kita harus paham adalah kenapa kita harus mempelajari ini? Karena ini merupakan bentuk interaksi yang kita berikan ketika berinteraksi kepada Al-Quran. Interaksi kepada Al-Quran itu ada 4 tahapan. Pertama, membacanya, tilawahnya. Yang kedua, mengerti maknanya, membaca artinya, atau mengerti maknanya. Yang ketiga, kita paham tafsirnya. Yang keempat, mengamalkan sesuai dengan konsekuensi yang kita peroleh pada Al-Quran. Interaksi ini harus diberikan. Yang membedakan antara seorang muslim dengan munafik di dalam berinteraksi pada Al-Quran. Orang munafik itu membaca Al-Quran. Iya, orang munafik itu membaca Al-Quran. Orang mukmin juga membaca Al-Quran. Kalau dilihat dari standar membaca, orang muslim dan orang munafik sama-sama membaca Quran. Tapi nyata perbedaannya itu bukan di dalam tilawah. Nyata perbedaan antara mukmin dan nyata perbedaan dengan munafik itu kapan? Ketika mereka diperintahkan untuk mentadaburi maknanya dan mengamalkan apa yang mereka dapatkan pada makna setiap ayat ketika menjadi petunjuk. Itu yang membedakannya di situ. Jadi furqan antara seorang mukmin dan orang munafik itu bagaimana interaksi mereka ketika mengamalkan apa yang menjadi kandungan ayat dan ketika mereka diperintahkan untuk mempelajari. Orang munafik itu orang yang mereka mungkin membaca tapi mereka tidak pernah memiliki energi untuk mentadaburi ayat yang Allah turunkan. Itu orang munafik. Orang munafik itu tidak bisa mentadaburi, membaca tafsirnya apalagi mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Quran. Itu munafik tidak pernah bisa. Orang munafik tidak bisa kayak gitu. Ya, mungkin orang munafik baca Quran. Ya, orang munafik baca Quran. Orang munafik itu baca Quran. Dan Rasulullah sudah menyampaikan orang munafik itu baca Quran. Yang membedakan antara orang munafik dan membedakan dengan orang mukmin itu apa? Interaksi mereka setelah membaca. Orang munafik membaca, orang mukmin membaca. Orang mukmin membaca tafsirnya, memahami maknanya, mengamalkan. Orang munafik hanya berhenti pada membacanya. Jadi ketika kita memberikan prioritas kita untuk mempelajari kitab ini, mempelajari 90 panggilan terindah, ini merupakan salah satu di antara sebuah jalan exit untuk menyelamatkan kita dari sifat kemunafikan. Karena kan kita kan khawatir, jangan-jangan kita munafik. Orang yang paling baik itu orang yang merasa munafik. Orang yang paling baik itu orang yang tidak sibuk menuduh orang lain munafik. Enggak. Bukan ini pilihan kita. Jangan pernah sibuk mengatakan orang munafik. Lebih baik sibuk menuduh diri kita munafik. Kata Hasan al-Basri kan begitu. Orang yang paling baik itu orang yang menuduh dirinya munafik. Orang yang merasa dirinya munafik. Ketika kita merasa jangan-jangan saya munafik, maka saya memberikan perhatian saya terhadap ayat. Karena yang membedakan antara karakteristiknya orang munafik dengan orang yang beriman itu apa? Orang munafik membaca Quran, orang mukmin membaca Quran. Tapi orang munafik tidak pernah mempelajari maknanya dan beramal sesuai dengan konsekuensi ayat itu. Orang mukmin mempelajari ayatnya, mentadaburi dan berusaha mengamalkan. Walaupun terkadang mereka berdarah-darah ketika mengerjakan petunjuk itu. Tapi mereka itu memahami dan berusaha untuk mempelajari dan mentadaburi maknanya.
Dan itu tidak pernah dilakukan oleh orang munafik. Jadi kalau kita alasan yang ketiga, kenapa kita mempelajari ini? Kita mempelajari kitab ini, kita mempelajari buku ini, supaya buku ini, betul-betul buku ini tuh bisa menjadi jalan exit bagi kita, supaya kita terhindar dari sesuatu yang paling kita khawatirkan. Dan tidak ada yang paling kita khawatirkan itu kecuali menjadi munafik. Ibnu Abi Mulaikah itu berkata, saya melihat 30 sahabat tidak ada yang paling mereka khawatirkan kecuali menjadi munafik. Kalau sahabat aja khawatir menjadi munafik, bukankah kita juga paling layak untuk menjadi layak khawatir menjadi munafik kan? Jangan mentang-mentang kita hari ini di sosial media melihat perilaku orang, kemudian kita gemar nuduh orang munafik, tapi lupa untuk menuduh diri kita munafik. Lebih baik merasa diri kita munafik, lalu kita memberikan prioritas kita untuk mempelajari dan mentadabburi Quran. Itu yang bisa membedakan kita dengan karakteristiknya orang munafik. Makanya kita memberikan prioritas. Mempelajari 90 panggilan terindah. Dari yang maha indah ini kita pelajari satu persatu ayatnya. Supaya betul-betul membedakan kita dengan jalan kemunafikan. Dan itulah yang menjadi 3 alasan penting. Makanya di dalam daftar isi yang kami buat di sini itu ada jangan terlalu latah antara sholat dan sabar, lambungmu akhiratmu, dalam hukuman terhadap kehidupan, ada istimewanya Ramadan antara keislaman dan ilmu penopangnya, selayak rayap dalam amalan, memberikan yang terbaik, benalu riba, perkara mubah yang menghalangi surga, ada selayang takdir, support sistem, kesabaran, ini semuanya Masya Allah. Ini ayat yang berisi 90 panggilan. Dan ini rumpun-rumpun ilmu yang sejatinya harus kita pahami dan harus kita mengerti. Nah itulah yang menjadi alasan why-nya kita. Saya menghadirkan why pada pertemuan hari ini setidaknya. Kalau why-nya kita tahu, enak gitu. Kenapa sih kamu kalau hari Ahad sore nggak bisa diganggu? Iya, saya punya prioritas untuk mempelajari tentang kalam Allah. Supaya tidak terputus referensi saya tentang Allah. Supaya saya tidak terkena musibah dalam urusan agama. Supaya saya bisa membedakan hidup saya dengan gaya karakternya orang munafik. Orang munafik itu baca Quran, tapi tidak pernah mentadabburi, tidak pernah mempelajari maknanya, dan tidak pernah tunduk kepada apa yang ada di dalam kitabullah. Semoga kebersamaan kita dengan alumni SMA 6 Jakarta merupakan bagian dari sebuah keberkahan kita di dalam taman ilmu. Buku adalah bunga. Buku adalah bunga di taman ilmu. Buku inilah yang akan menjadi proses kita belajar 90 panggilan terindah dari Zat yang Maha Indah. Ini buku saya tuliskan berangkat dari sebuah respon dari apa yang dipanggilkan oleh Abdullah bin Mas'ud. Dan buku ini juga merupakan bagian dari respon jawaban saya ketika pernah ada seorang ikhwan yang beliau akhirnya hijrah, beliau akhirnya kembali kepada Allah gitu. Lalu beliau mengatakan dan bertanya sama saya, kalau saya ingin mempelajari Quran itu apa saja yang saya harus dahulukan, Ustaz? Maka buku inilah yang akhirnya saya berikan jawabannya kepada beliau. Dan semoga buku ini bisa memberi manfaat kepada kami, memberikan keberkahan dan pahala kepada Bapak dan Ibu kami, keluarga kami, dan supaya bisa menjadi sebuah kurikulum basic dasar. Seorang mukmin itu harus tahu tentang perkataan dari panggilan terindah dari Zat yang Maha Indah. Wassalamualaikum Muhammad. Saya kembalikan kepada Pak Rahmat. Komennya. Alhamdulillah, alamin. Buka komen. Teman-teman yang baru bergabung di akhir. Agak keras suaranya ya, Oh, Pak iya. Rahmat nggak kedengeran di sini. Iya. Baik, terima kasih Ustadz bagi teman-teman yang baru di akhir-akhir sesi bergabung. Jadi hari ini di kajian online di alumni SMA 6 kita mulai mempelajari kitab 90 panggilan terindah dari Allah Subhanahu wa taala yang dituntun oleh Ustadz Abu Basam Umar Mita. Dan 90 panggilan ini adalah ayat-ayat yang menyerukan kepada kita orang-orang muslimin dan beriman, yang dimulai dengan kalimat-kalimat yang memanggil kita, ya ayyuhalladzina amanu, itulah contohnya, berisi perintah-perintah ataupun larang-larangannya. Dan demikian kita nanti tahu gitu kan apa yang Allah tuntut dari kita nanti kemudian di hari akhir. Dan bagi teman-teman yang akan bergabung di sesi-sesi selanjutnya, kami harapkan juga bisa nanti bergabung dengan link yang akan saya berikan.
Baik, jika teman-teman ada yang ingin bertanya tentang yang terkait dengan kajian tema kajian hari ini, silakan bertanya langsung kepada Ustadz ataupun melalui chat. Bisa dituliskan di kolom kalau misalnya ingin menuliskan melalui chat atau bisa bertanya langsung kepada Ustadz. Silakan teman-teman, kami berikan kesempatan. Pada nanya Fadil, dapat bukunya di mana, Ustaz? Dapat bukunya 90 Panggilan Terindah, nomornya Samila Store, Nak. Nanti insya Allah akan di-share di kolom chat ya Ibu ya. Dan juga akan di-share di-share juga di kolom chat yang di live IG. Semoga bermanfaat insya Allah. Di Syamila Store juga ada ya Ustadz ya? Iya, Samila Store. Samila Store ada. Nanti insya Allah lebih mudah kalau ada nomornya. Insya Allah Akhi Maulana akan share nomornya. Ya, terima kasih Ustadz. Share di kolom Zoom sama kolom IG ya, Maulana ya. Nah. Ustadz, izin bertanya Ya. Ustadz. Nggih, mangga silakan. Jadi tadi menurut dari Ustadz yang sampaikan bahwa setiap ayat-ayat Quran ataupun surah-surah di Al-Quran itu mempunyai fadilah atau keutamanya masing-masing gitu Ustadz ya. Kalau kita nih antara setiap surat yang kita baca gitu kan, tadi ada misalnya Al-Baqarah, Ali Imran atau segitu semuanya. Tapi kita kalau misalnya sedang menghafal suatu surat atau suatu ayat, kita tetap mendapatkan fadilahnya gitu ya Ustadz ya. Jadi maksudnya setiap surat itu akan sama artinya bahwa kita telah membaca kalam Allah dan kita memahami isinya melalui tafsir-tafsirnya atau terjemahannya juga gitu Ustadz ya. Jadi kita maksudnya apakah fadilah itu tetap sama akan kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala? Kasih Ustaz. Ya. Jadi gini Bapak, Pak Rahmat, sebentar. Yang komen itu dipin di IG biar. Setiap surat itu memiliki fadilah yang fadilah umum dan fadilah khusus, Pak Rahmat. Ada fadilah umum, ada fadilah khusus. Fadilah secara umum itu setidaknya ada dua. Al-muta'abbad bitilawatihi. Keutamaan dari semua ayat dan semua surat di dalam Al-Quran itu keutamaan yang pertama adalah diharapkan pahalanya setiap huruf ketika kita membacanya. Ya, maka itu merupakan keutamaan secara umum yang pertama. Keutamaan yang kedua, maka di dalamnya ada sebuah petunjuk yang mengarahkan kita kepada petunjuk kebenaran. Maka itu keutamaan secara umum. Semua surat di dalam Al-Quran memiliki keutamaan umum, tapi tidak semua surat memiliki keutamaan khusus. Contoh, surat Al-Kahfi menjaga kita dari fitnahnya Dajjal. Surat Al-Mulk menjaga kita dari adab kubur. Surat Al-Baqarah akan menjadi sebuah tanda keberuntungan seorang mukmin kalau dia menghafalnya dan mengamalkan isinya. Itu keutamaan khusus. Dan keutamaan khusus itu hanya berlaku pada beberapa surat dan tidak berlaku pada setiap surat. Nah, surat-surat yang memiliki keutamaan khusus ya Al-Baqarah, Ali Imran, Al-Mulk, Al-Kahfi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas itu surat-surat yang memiliki keutamaan khusus. Ya. Yang mana tidak bisa setiap surat memiliki keutamaan khusus itu. Tapi setiap surat memiliki keutamaan umum, yaitu didapatkan pahalanya ketika membaca dan menjadi petunjuk pada kehidupan kita kalau kita mengikutinya dan menjadikan pegangan pada kehidupan kita. Bisa dipahami, Pak Rahmat? Insyaallah Ustaz. Terima kasih Ustaz. Teman-teman ada pertanyaan lain? Silakan bertanya langsung kepada Ustaz. Izin bertanya Pak Ustaz. Silakan Bapak. Ya, saya Yos Pak Ustaz. Ya. Silakan Pak Yos. Ya, izin Pak Ustaz.
yang pernah saya tahu bahwa jika ada ayat yang dimulai dengan ya ayyuhallazina amanu, pastilah suatu hal yang sangat besar dan sangat sulit dilakukan. Seperti yang tadi Pak Ustadz sampaikan, baik itu perintah maupun larangan. Nah, pada kadar keimanan kita yang mungkin belum sempurna, apakah perintah larangan itu baru kita bisa lakukan pada tahap level tertentu, tidak full apa yang diinginkan dalam surat atau ayat tersebut. Nah, ini bagaimana Pak Ustadz prosesnya? Apakah kami yang masih bertahap, apa ada dosa juga atau bagaimana Pak Ustadz? Makasih. Assalamualaikum. Ya, salam Pak Yas. Pak Yas pasti hafal doa yang akan saya sebutkan ini. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana Ya, wa la tahmil alaina isran kama hamalta 'alal ladzina min qablina. ya, Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. ya, Al-Baqarah. Banyak-banyaklah ya. Banyak-banyaklah kita menyebut doa ini, Pak, yang akhir dari surat Al-Baqarah. Karena salah satu fungsi besar pada doa ini, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana, yaitu adalah kita memahami konteks diri kita yang penuh keterbatasan. Syahwat kita yang masih besar, kebutuhan kita yang terkadang masih mendominasi gitu. Tapi dalam hati kita tuh pingin supaya kita bisa mengamalkan semua perintah dan petunjuk yang datang dari Allah. Keinginan hati itu tetap ada. Saya pingin jadi orang yang taat, semua ayat itu saya amalkan. Itu kan keinginan basic kita. Ya betul ya Pak Yan. Nggih. Kita tuh pingin sekali bahwasanya kita tuh pingin menjadi orang yang taat kepada Allah. Tapi kita juga paham kita ini pendosa. Kadang-kadang baru ikut ngaji 2 hari, 3 hari, sudah ikut lagi dalam dosa. Kadang ketika ikut ngaji lagi, diingatkan lagi, menyesal lagi. Maka cara kita untuk membayar kafaroh ketidakmampuan kita secara sempurna dan ideal untuk mengamalkan setiap petunjuk, Rabbana la tu'akhidna in nasina akhtana. Ya Allah, jangan disiksa kami. Ya Allah, kalau kami sering lupa, kami sering salah, walaupun kami sudah tahu yang benar. Itulah, ngemislah Pak kepada Allah. Merajuklah kepada Allah. Supaya Allah itu memaklumi kekurangan-kekurangan kita. Ketika kita masih belum ideal untuk merespon semua ketaatan. Kita masuk surga bukan karena amal, tapi karena rahmat. Dan rahmat itu bisa datang salah satunya dengan doa yang terus kita ketuk ke pintu-pintu langit Allah. Allah alam. Jazakumullah khair, Ustaz. Sama-sama Bapak, insya Allah. Silakan Bapak Ibu. Kalau udah saya satu lagi Ustadz, mohon maaf. Ya, silakan. Ustadz tadi Ustadz menyebutkan bedanya kita dengan orang munafik ya Ustadz ya dalam mengamalkan atau mendapatkan Al-Quran itu dalam kehidupan sehari-hari. Saya ingin bertanya Ustadz, kalau bedanya orang munafik dan fasik itu di mana ya letaknya Ustadz ya? Kalau saya pernah baca terjemahan di Al-Quran, orang fasik itu adalah orang-orang yang sebenarnya tahu bahwa ilmu atau dari ayat Al-Quran, tapi mereka tidak mengamalkannya. Mohon penjelasannya Ustaz. Terima kasih. Orang fasik itu adalah orang yang melakukan dosa-dosa besar, Bapak. Itu orang fasik. Kalau Pak Rahmat mengikuti Samilah series kita yang keempat, The Day After You Day, di situ saya terangkan tentang musyrik, munafik, fasik, zalim. Orang fasik itu bisa terkena kepada siapapun. Orang kafir yang fasik ada orang muslim yang fasik ada. Orang yang non-muslim, Pak, yang fasik ada. Ada non-muslim, tapi dia menghindari dosa-dosa besar. Tapi dia non-muslim, tidak mau bersyahadat, tidak mau menerima keimanan. Tapi kalau diajak berzina, nggak mau, mendolimi orang, nggak mau, membunuh orang, nggak mau, berjudi, nggak mau. Tapi dia bukan fasik, tapi dia memang kufur kepada Allah. Ada orang kafir, non-muslim, tidak beriman, tapi dia dalam kondisi fasik juga. Dia fasik juga. Dia fasik itu artinya dia mencuri, dia membunuh, dia khamar, dia minum apapun. Nah itu fasik. Lah fasik itu bisa mengenai kepada siapapun. Nah itulah kondisi orang fasik. Lah fasik dan munafik itu tentunya mana yang lebih berat? Nah, kalau kita melihat munafik itu yang paling berat Pak di dalam adabnya Allah. Kalau dia munafik i'tiqadi.
munafik keyakinan. Kalau dia membenci syariat Allah, membenci hukum Allah. Kalau sudah pada kondisi dia membenci apa yang datang dari Allah, itu sudah munafik keyakinan. Dan munafik keyakinan itu paling dalam dan paling seburuk-buruk tempat ketika di akhirat. Allah alam bisawab. Terima kasih Ustadz. Sama-sama. Silakan loh teman-teman yang lain, Bapak Ibu yang ingin bertanya pada Ustadz. Udah sore mungkin Ustadz, udah mau Iya. menjelang maghrib juga Ustadz. Baik, teman-teman sekalian, nanti kalau insya Allah seri selanjutnya adalah kita akan membedah buku 90 panggilan terindah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang hari ini adalah mukadimahnya, pembukaan dari kitab yang akan kita baca atau kita pelajari selanjutnya, dipandu oleh guru kita Ustadz Abu Basam Warmita. Pak Rahmat kan ikut kajian waktu Ramadan juga kan, ngikutin kan ya? Iya Ustadz. Tapi beda nggak kalau diulang lagi? Tetap rasanya beda kan kalau diulang beda, lagi Ustadz, ya? Ini bisa lebih deep lebih bebas dari skenario yang Ustadz bacakan, jadi. Iya, betul. Tapi kalau di waktu kalau pas Ramadan kan kita terpacu dengan waktu saat itu juga kita tidak bisa panjang, jadi satu hari harus 3 ayat, jadi saya tidak bisa menyampaikan semuanya secara deep dan secara lebih detail. Tapi kalau kita kajian kitabnya itu jadi kurikulumnya untuk untuk SMA 6 ini, kalau kita lebih eksplornya lebih banyak, juga penjabarannya juga lebih luas gitu. Iya. Yang bedanya sekarang nggak ada videonya Ustadz ya, apalagi yang The Day After You Die itu, Allah, gambarnya serem-serem. Ya, insya Allah. Jadi teman-teman, insya Allah nanti sebelum kita tutup kajian ini, jika memang teman-teman tidak ada yang ingin bertanya lagi kepada Ustadz, nanti insya Allah kita setiap bulan nanti linknya akan kami sampaikan. Kita beruntun akan membahas dan mempelajari kitab 90 panggilan terindah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama guru kita Ustadz Abu Basam Warmita. Iya. Dan jadi nanti, kalau nanti gini Pak Rahmat ya, ini kayak closing statement ya. Jadi untuk seluruh alumni SMA 6 Jakarta, jadi nanti kalau setiap bulan kita belajar kitab ini, ada 3 niat yang harus kita hadirkan minimal. Ya Allah, saya mempelajari kitab ini rutin ke depannya, karena ini merupakan bentuk legasi saya dalam kehidupan saya kepadamu ya Allah, supaya saya menjadi orang yang memperhatikan ayat-ayat yang Engkau prioritaskan dengan panggilan ya ayyuhalladzina amanu. Yang kedua, supaya ini merupakan upaya saya tidak mendapatkan musibah dalam perkara agama. Dan yang ketiga, ya supaya saya mendapatkan sebuah keberkahan dari apa yang saya pelajari. Kalau niat ini kita hadirkan, maka insya Allah semoga ini yang akan menjadi sebab kebaikan kita menuju kepada garis ajal yang sudah ditentukan oleh Allah kepada kita. Ya Ustaz, insya Allah. Dan sebelum kita tutup, mohon nanti kami dari Ustadz Warmita untuk membacakan doa agar majelis kita ini mendapatkan rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Monggo Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka bi annaka antallah al-hadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya Allah, anugerahkan kepada kami ya Allah penjagaan dari segala macam fitnah yang nampak dan tidak nampak. Ya Allah, selamatkanlah kami ya Allah dari musibah-musibah agama ya Allah, dan berilah kepada kami pertolongan pada musibah-musibah dunia Engkau tetapkan menjadi kebaikan dan hikmah yang besar bagi kehidupan kami ya Allah. Jauhkanlah kami dari sifat-sifat kemunafikan yang hanya pandai membaca tetapi tidak mentadaburi, memahami dan mengamalkan apa yang dibaca pada setiap ayat-ayat yang Engkau turunkan ya Allah. Ya Allah, berikanlah kepada kami hati yang tidak pernah puas terhadap ilmu yang Engkau turunkan. Jadikanlah setiap ilmu yang kami pelajari ya Allah, Engkau mudahkan bagi kami untuk beramal. Kalau Engkau telah pilih hati kami untuk mampu beramal dalam setiap perintah-Mu, jadikanlah hati kami tetap merendah dan tidak ada tempat bersyukur kecuali kepada Engkau. Dan kalaulah Engkau mendapati hati kami masih berat dan tertatih-tatih untuk mengamalkan setiap perintah-Mu ya Allah,
Kuatkanlah hati kami, ya Allah. Berilah pertolongan kepada kami, ya Allah. Dan ampuni segala kekurangan-kekurangan kami di balik setiap keinginan kami untuk mengamalkan semua perintah-Mu, ya Allah. Janganlah Engkau mengadab kami gara-gara kelupaan kami, gara-gara khilaf kami, gara-gara ketidaksempurnaan kami di dalam merespon. Kami hanyalah manusia di antara makhluk yang hina, ya Allah. Kalaulah bukan karena pertolongan-Mu, tidaklah selamat kehidupan dunia dan akhirat. Kalaulah Engkau tidak memberikan keselamatan dalam urusan akhirat dan dunia kami, kepada siapa kami akan memohon bantuan dan memohon pertolongan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih